Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soibatul Masula. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara unggah aksi nyata topik kurikulum merdeka. Langsung saja, awalnya kita sudah ke aplikasinya ya, di platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih pelatihan mandiri. Kemudian lihat topik, yaitu kurikulum merdeka. Jika ingin mengerjakan aksi nyata, kita pilih terlebih dahulu topik kurikulum merdeka. Ini sudah ada tanda ya, yaitu praktikkan aksi nyata. Berarti Bapak Ibu tinggal mengerjakan aksi nyata saja pada topik ini. Kemudian kita klik untuk mengunggah aksi nyata. Bapak Ibu mengerjakan modul pelatihan dulu ya. Di sini ada 2 modul. Tandanya seperti ini. Ini tandanya sudah dikerjakan. Kemudian langsung ke aksi nyata kurikulum merdeka. Kita klik. Sebelumnya pilih aksi nyata terlebih dahulu untuk topik ini. Di sini ada 3 pilihan untuk aksi nyatanya. Yang pertama, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Itu untuk guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Itu untuk guru. Dan yang ketiga, membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum merdeka, yaitu untuk guru dan kepala sekolah. Dalam video ini saya akan memberikan contoh untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan dan sudah mendapatkan sertifikat di topik kurikulum merdeka ini. Yaitu saya memilih yang pertama ini, Bapak Ibu, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian langsung saja Bapak Ibu klik pilih dan klik selanjutnya. Sebelumnya Bapak Ibu praktikkan terlebih dahulu aksi nyata dengan rinciannya sebagai berikut. Ini adalah panduan untuk mengerjakan aksi nyata. Yang pertama, rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini, yaitu rekan guru, orang tua, atau murid, dan sebagainya. Kemudian, nomor kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, bisa presentasi, atau video, atau poster, atau booklet, atau lagu, atau puisi, dan lain-lain. Dengan cara yang efektif untuk sasaran. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring melalui media yang menurut Anda sesuai. Kemudian, setelah tadi ya, menentukan sasaran, mengkomunikasikan tentang kurikulum, mengapa perlu berubah, kemudian menyebarkan pemahaman tersebut melalui ragam media. Yang keempat adalah meminta refleksi atau umpan balik dari sasaran dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Kemudian yang kelima, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi
Dokumentasi kegiatan dapat berupa dokumentasi kegiatan atau paparan atau media publikasi penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah, yaitu sesuai dengan poin 2 sampai 3 ini. Kemudian hasil refleksi atau umpan balik dari audiens Anda, yaitu poin 4. Nah, untuk catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalamannya yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Meskipun aksi nyatanya yang dilakukan itu dalam satu kegiatan oleh beberapa guru, bisa saja dilakukan. Yang penting saat mengisi refleksi atau deskripsi itu diisi sesuai peran masing-masing ya Bapak Ibu, agar nanti aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu tidak plagiarisme dan juga nanti bisa divalidasi. Nah, ini adalah panduannya ya untuk aksi nyata. Nah, kemudian setelah praktekkan aksi nyata, Bapak Ibu mengumpulkan umpan balik. Nah, minta umpan balik dari hasil aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, ini contoh umpan baliknya. Nah, ini sudah disediakan ya Bapak Ibu, contoh untuk umpan balik. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, untuk umpan baliknya yaitu bisa diketik, Bapak Ibu ketik pertanyaannya, kemudian disebarkan kepada peserta. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu simak. Selain menggunakan pertanyaan yang diketik, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Form. Jangan lupa Bapak Ibu melampirkan jawabannya ya, jawaban dari peserta aksi nyata yang telah dilakukan. Namun umpan balik aksi nyata Bapak Ibu semuanya itu bukan aksi nyata sesama pengguna PMM ya, tapi dokumentasi yaitu peserta dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi untuk umpan balik yang dimaksudkan itu umpan balik peserta aksi nyata, bukan umpan balik setelah Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata, yaitu ke sesama pengguna PMM. Nah, kemudian setelah itu mulai lengkapi lembar aksi nyata, yaitu dengan mengunggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, dan isi refleksi. Nah, diklik mulai lengkapi. Ini Bapak Ibu tentang saja ketiga kotak ini ya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyata, kemudian telah membuat dokumen aksi nyata dalam bentuk PDF, dan sudah membuat laporan umpan balik yang telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Kemudian klik ya lanjut. Nah, Bapak Ibu kemudian yang dilakukan adalah pilihlah file nanti yang sudah Bapak Ibu buat yang berisi aksi nyata, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nanti klik pilih file ini, pastikan file tersebut formatnya PDF dan maksimal 10 MB. Nah, jangan sampai lebih dari 10 MB ya Bapak Ibu, karena nanti itu tidak bisa terupload. Kalau file yang Bapak Ibu buat di atas 10 MB, maka Bapak Ibu bisa mengkompres file tersebut sehingga bisa di bawah 10 MB. Nah, Bapak Ibu bisa pilih filenya nanti. Setelah filenya dimasukkan,
Bapak Ibu bisa mengetikkan judul aksi nyata. Selanjutnya, ini Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan, deskripsi, dan refleksi. Nah, pada bagian deskripsi ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa aktor yang terlibat, sertakan juga alasannya memilih aktor tersebut. Kemudian yang kedua, cara atau strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian pertanyaan untuk refleksi, yaitu bagaimana perasaan Anda saat melakukan proyek ini, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan proyek ini, dan apakah rencana yang Anda lakukan setelah proyek ini. Jadi setelah diisi, refleksi, dan juga deskripsinya, Bapak Ibu bisa mencentang ini ya. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan, merdeka mengajar, dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Kemudian di bawahnya, umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Nah, jadi umpan baliknya tentunya sudah dimasukkan pada file dokumen yang diunggah tadi. Setelah Bapak Ibu sudah mengisi keseluruhannya, Bapak Ibu langsung klik kumpulkan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah file Canva yang sudah saya buat ya. Pada halaman pertama, saya menuliskan judul aksi nyata pada topik kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Ini ada identitas saya dan SD, di mana saya mengajar. Kemudian di halaman kedua, nah, di sini saya menuangkan dulu terkait apa yang saya ketahui tentang kurikulum. Nah, ini dia pengertian kurikulum di halaman berikutnya. Kemudian fungsi kurikulum, nah, di sini juga saya jabarkan fungsi kurikulumnya. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya, agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, agar dapat menyiapkan generasi yang cakap dan cemerlang di masa depan. Nah, kemudian setelah itu, nah, ini juga apa saja yang saya pahami ya Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka. Di sini juga saya tuliskan mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum. Setelah itu saya menuliskan kesimpulan dari apa yang sudah saya pelajari di topik ini, yaitu kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini kesimpulan yang saya dapatkan. Nah, di halaman berikutnya, ini ada sedikit saya tuangkan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu di halaman selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Nah, yaitu seperti yang saya katakan tadi di pertanyaan deskripsi bahwa saya melibatkan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ini saat rapat sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah serta rekan guru. Nah, ini adalah situasi saat rapat tersebut. Kemudian saya juga melampirkan umpan balik kegiatan. Nah, di sini saya menggunakan Google Form. Nah, ini contoh pertanyaan Google Form. Boleh juga Bapak Ibu lampirkan. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting adalah Bapak Ibu lampirkan juga link jawaban peserta ini Bapak Ibu. Nah, jawaban peserta setelah mengisi umpan balik ini, yaitu pada Google Form. Nah, jangan hanya pertanyaannya saja yang dilampirkan, namun juga
jawaban dari peserta, Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau sesuai panduan, ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya, terkait awalnya, terkait yang sudah dipelajari mengapa kurikulum itu perlu berubah, dokumentasi kegiatannya juga sudah ada, serta umpan balik kegiatannya ada. Nah, ini adalah file yang tadi Bapak Ibu, yang saya unggah untuk dilampirkan di aksi nyata yang sudah saya kerjakan. Bapak Ibu, ini adalah contoh di PMM saya pada topik kurikulum merdeka yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, di sini bertuliskan sertifikat tersedia. Nah, berarti saya sudah menyelesaikan aksi nyata pada topik ini. Langsung saja Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini juga tandanya sudah hijau semua ya. Nah, ini tempat untuk mengunduh sertifikatnya di sini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat sertifikat. Nah, jadi tinggal diunduh saja pada bagian ini ya Bapak Ibu, ini halaman depan, ini juga halaman belakang. Nah, kita lihat aksi nyatanya. Nah, ini bertuliskan sudah ditelaah. Bapak Ibu, nah, di atas ini adalah contoh dari jawaban deskripsi dan juga refleksi yang harus Bapak Ibu isi pada file tadi ya. Untuk pertanyaan tadi, pada pertanyaan deskripsi yang pertama, siapa aktor yang terlibat? Sertakan juga alasan memilih aktor tersebut. Nah, di sini saya menjawab, aktor yang terlibat dalam aksi nyata adalah kepala sekolah dan rekan guru di SD Negeri 5 Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Alasan saya memilih aktor tersebut karena mereka merupakan faktor pendukung dari pendidikan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara luring yang bertempat di SD Negeri 5 Balak. Kemudian, pertanyaan kedua, cara atau strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu cara menyebarkan pemahaman memanfaatkan kegiatan rapat sekolah yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan refleksi, yang pertama, bagaimana perasaan Anda saat melakukan proyek ini? Jawabannya, saya merasa senang sekaligus bangga bisa berbagi informasi baru kepada orang lain yang tentunya informasi tersebut sangat berguna bagi perkembangan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan proyek ini, yaitu kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Yang ketiga, apakah rencana yang Anda lakukan setelah proyek ini? Nah, saya menjawab, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, ini adalah jawaban saya pada pertanyaan deskripsi dan refleksi. Kemudian di bawah ini adalah dokumen yang saya unggah ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah memuat sesuai dengan panduan tentang pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian ada dokumentasi serta umpan baliknya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membagikan aksi nyata dengan klik ini Bapak Ibu pada bagian biru ini. Kemudian dibagikan boleh melalui WhatsApp, Facebook, Telegram, atau Bapak Ibu salin linknya dan dibagikan pada grup yang Bapak Ibu punya, entah itu grup sekolah maupun grup organisasi luar sekolah. Ataupun bisa diklik ini ya tanda ini, tanda bagi ini Bapak Ibu. Nah, sama saja Bapak Ibu dengan yang di bawah ya. Ya, Bapak Ibu dalam membuat file aksi nyata,
Nah, Bapak Ibu juga bisa mengadaptasi dari file yang sudah saya buat apabila aksi nyata yang Bapak Ibu pilih sama ya dengan saya, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya, per halaman ini sesuai dengan tadi isi dari file yang saya buat. Nah, sampai ke dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Namun nanti Bapak Ibu bisa juga mengedit-edit ya Bapak Ibu, mengedit-edit sedikit file ini agar tidak persis 100%. Kata-katanya bisa Bapak Ibu tambahi sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa yang berbeda yaitu saat dokumentasi kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu lampirkan foto-foto kegiatan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan, baik itu bersama kepala sekolah, rekan guru, ataupun orang tua dan juga murid. Nah, ini tergantung dari kegiatan aksi nyata ini Bapak Ibu siapa sasaran yang dituju. Kemudian, untuk umpan baliknya, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form seperti saya. Jangan lupa melampirkan juga link jawaban pesertanya. Atau sesuai umpan balik tadi yang disarankan, selain dengan Google Form, Bapak Ibu juga bisa mengetik pertanyaannya secara langsung di kertas, kemudian peserta menjawab di kertas tersebut. Untuk link dari file ini, agar Bapak Ibu bisa mengeditnya, nanti akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat untuk mengerjakan aksi nyata di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar sampai mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.